Hai semua anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Kita akan belajar tema 7 subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang informasi dalam teks. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menonton video Pak Guru berharap anak-anak dapat mengetahui cara menggali informasi dalam sebuah teks. Dan seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian apersepsi sebagai penilaian lisan harian kalian. Namun sebelum kita masuk ke persepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doakan Pak Guru pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan buku pena kalian dan juga buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting yang ada di video Pak Guru pada pagi hari ini. Dan soal persepsinya, bagaimana cara kalian dalam menggali informasi dari teks yang terdapat di koran atau majalah? Nah, Pak Guru ulangi ya. Bagaimana cara kalian dalam menggali sebuah informasi dari teks yang terdapat di koran atau majalah? Jika kalian sudah tahu, silakan japri Pak Guru atau kalian catat dulu di buku catatan kalian, nanti dikirim beserta tugas-tugas kalian. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari mencari arti kata sulit. Ini masih sama ya anak-anak ya. Kata sulit dan istilah. Nah, sementara istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Perbedaan kata biasa dengan istilah itu adalah jika kata-kata yang biasa itu memiliki arti yang sama dengan kata tersebut. Sementara istilah itu bisa memiliki arti konotasi atau denotasi anak-anak. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Contohnya adalah istilah kutu buku. Nah, kutu buku itu bukan berarti seseorang itu menjadi kutu yang menempel di buku. Nah, bukan. Tetapi kutu buku itu artinya seseorang yang suka membaca buku. Itulah yang disebut dengan istilah atau ungkapan anak-anak. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya. Ya anak-anak ingat, mencari istilah dalam bentuk kata dasarnya. Jadi kalian harus mengetahui ungkapan tersebut, baru kalian cari istilah tersebut di KBBI ya anak-anak ya. Nah, menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran anak-anak. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Yang pertama, cara kalian menyampaikan informasi dalam peta pikiran adalah yang pastinya tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks tersebut. Ingat, setiap paragrafnya harus kalian cari pokok pikirannya ya. Lalu pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Kemarin juga kalian sudah mempelajari tentang bagan peta pikiran ya anak-anak ya. Jadi Pak Guru rasa kalian sudah bisa memahami materi yang ini. Selanjutnya adalah menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah inti sari sebuah teks. Jadi jika kalian meringkas dari teks yang panjang, kalian bisa ringkas menjadi satu paragraf dengan tidak menghilangkan arti dari tiap-tiap paragraf tersebut. Jadi dalam sebuah ringkasan itu misalnya ada teks yang memiliki 4 paragraf, kalian bisa meringkas menjadi satu paragraf dan paragraf tersebut terdapat 4 kalimat yaitu ide pokok tiap-tiap paragraf tersebut. Ingat, ringkasan itu bisa juga menggunakan kata-kata sendiri yang tidak mengubah arti atau yang tidak mengubah makna dari ide pokok paragraf tersebut. Selanjutnya adalah menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan juga jelas. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf.
Anak-anak, masih ingatkah kalian? Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama, dan kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ingat ya, kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau akhir, dan gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama, anak-anak. Baiklah, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Seperti biasa di akhir video, Pak Guru akan berikan kalian latihan. Semakin kita berlatih, semakin kita bisa. Latihan ini Pak Guru akan masukkan ke dalam penilaian tugas, dan tugasnya adalah jawablah buku pena jilid 4C kalian halaman 160 yang bagian bahasa Indonesia saja. Kerjakan pada buku pena, dan jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Dan tidak henti-hentinya, Pak Guru berikan kalian nasihat, jaga kebersihan, jaga kesehatan kalian, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Gunakanlah masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Dan ingat, Pak Guru sarankan, mari kita beraktivitas di dalam rumah, kita bermain, kita belajar di dalam rumah saja ya anak-anak ya. Sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.